Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ani Nurdriati. Tentunya dengan suasana yang baru, kelas baru, dan juga mata pelajaran baru. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengajar tentang aplikasi komputer akuntansi, di mana pada kelas 10 kalian sudah bisa membuat laporan keuangan dengan menggunakan manual. Akan tetapi pada kelas 11 kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat laporan keuangan dengan menggunakan software accounting, yaitu Mayo. Pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita hanya bisa bertemu melalui virtual. Ibu harapkan ini jangan dijadikan sebagai alasan kalian menjadi anak yang malas. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kalian menjadi anak yang kreatif, inovatif, dan mampu menggunakan waktu yang ada. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar menginstal aplikasi Mayo pada perusahaan jasa. Kenapa perusahaan jasa? Karena pada semester 1 ini yang kita bahas adalah perusahaan jasa. Jadi nanti studi case-nya juga tentang perusahaan jasa. Apa maksud dari tujuan pembelajaran kali ini? Maksud dari tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menginstal program komputer akuntansi. Menginstal pada saat sekarang itu bukanlah suatu hal yang sulit. Saya yakin kalian sudah sering gonta-ganti install uninstall pada gadget kalian masing-masing. Ini sama halnya dengan menginstal software Mayo Accounting di PC kalian. Ini adalah hal yang mudah dan tidak perlu ditakutkan kalian akan gagal. Sebelum kita menginstal Mayo Accounting, terlebih dahulu akan saya perkenalkan beberapa software accounting yang ada di dunia yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi sekolah. Yang pertama adalah Accurate Accounting Software. Ini salah satu software accounting yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua ada Zahir Accounting. Zahir Accounting juga salah satu software accounting yang banyak juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar, karena dalam Zahir Accounting ini ada berbagai versi sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dan kebetulan SMK Pariwisata Mesland School juga mempunyai Zahir Accounting yang insya Allah nantinya akan saya berikan kepada kalian sebagai mata pelajaran tambahan selain dari Mayop yang menjadi mata pelajaran wajib. Selain itu, software accounting yang lainnya adalah SAP Accounting. SAP Accounting juga banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur. Terus yang lainnya ada DIC Accounting. DIC Accounting merupakan software yang sangat lama juga dan juga digunakan oleh beberapa perusahaan. Selain dari beberapa software accounting ini, ada beberapa perusahaan juga membangun sendiri software accounting secara customized. Maksudnya gimana? Perusahaan itu membuat software accounting sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi item-item apa saja yang mereka butuhkan itu yang dimasukkan. Contohnya di perusahaan Metropolitan Land sendiri menggunakan GL Accounting itu yang dibangun sendiri berdasarkan customized kebutuhan dari PT Metropolitan Land. Dari beberapa software accounting ini kita bisa menarik kesimpulan
kita bisa menarik benang merahnya bahwasannya yang namanya software accounting itu antara accurate, zahir, SAP diisi itu adalah sama. Sama hal dalam apa? Sama dalam hal proses penginputannya. Yang kalian harus pahami adalah tentang persamaan akuntansi, tentang logika akuntansi, sehingga ketika kalian bisa menggunakan salah satu software accounting ini, saya jamin kalian bisa mengoperasikan software accounting yang lain. Karena apa? Logikanya sama, di mana setiap harta bertambah pasti ada di debit, dan ketika ada hutang bertambah itu ada di kredit. Itu yang kalian harus pahami, kalian harus mengerti bahwasannya semua software accounting dalam penggunaan dan prosesnya adalah sama. Selanjutnya, kenapa software accounting itu diperlukan? Satu, karena memiliki kecepatan dan keakuratan dalam mengolah data. Ingat, ketika kalian kelas 10 belajar bagaimana cara membuat laporan ke accounting secara manual, pasti dibutuhkan yang namanya extra time. Karena apa? Karena kalian harus mulai menjurnal, lalu diposting ke buku besar, lalu kalian membuat worksheet-nya. Tapi dengan menggunakan software accounting, kalian hanya mengerjakan satu, yaitu input jurnal. Itu nanti langsung akan terintegrasi menuju posnya masing-masing. Selain itu juga dengan menggunakan software accounting, keakuratan dalam mengolah data itu dijamin. Beda dengan manual yang belum tentu kalian ketika menghitung sekali itu sama, menghitung kedua itu mungkin bisa beda, dan ketiga juga mungkin bisa beda. Beda halnya dengan software accounting yang pasti keakuratannya itu dijamin. Selain itu, yang namanya software accounting itu memiliki harga yang dapat dijangkau oleh keuangan perusahaan. Dengan makin meningkatnya teknologi, maka makin banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha membuat software accounting yang mudah, yang cepat, tepat, sehingga mereka menimbulkan persaingan, di mana dengan makin banyaknya supply dalam hukum ekonomi, maka harga juga akan bersaing, sehingga setiap perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan software accounting akan memberikan harga terbaiknya yang pastinya bisa dijangkau oleh perusahaan ataupun instansi-instansi yang membutuhkan software accounting. Selain itu, yang namanya software accounting itu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Tidak mungkin suatu software accounting itu dibuat tanpa mengindahkan PSAK. Pastinya mereka merujuk dari PSAK yang ada di Indonesia maupun ada di dunia. Dan yang terakhir, suatu aplikasi accounting itu harus memberikan laporan keuangan yang dapat diterima dari berbagai manajemen keuangan dan dunia pendidikan. Setelah itu, kenapa dari berbagai macam banyak software accounting kita menggunakan Mayo, padahal ada Zahir, ada Accurate. Kita lihat kelebihan dari Mayo Accounting. Pertama, user friendly. Apa itu user friendly? User friendly itu bahwa Mayo Accounting itu mudah digunakan oleh siapapun. Yang kedua, memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi. Maksudnya apa? Mayo Accounting ini memiliki fasilitas seperti payroll, pajak, dan terintegrasi. Maksudnya terintegrasi di sini apa? Ketika kita menginput satu jurnal, contohnya jurnal pembelian, maka dia langsung ngelink ke sales. Untuk pembelian, maka dia langsung ngelink ke purchase, baik itu pembelian secara tunai maupun kredit, dan nanti akan masuk ke
laporan laba rugi atau income statement. Keunggulan nomor 3 dari Mayop Accounting adalah multi currency. Jadi tidak hanya menggunakan dolar yang notabene adalah Mayop ini dibuat atau berasal dari Australia, tapi multi currency ini sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Terus yang keempat adalah bilingual dan memiliki akurasi yang tinggi, yaitu bilingual di sini bahwa selain bahasa Inggris juga mempunyai bahasa asal seperti bahasa Indonesia atau bahasa di mana Mayop itu digunakan. Nah, pengertian perusahaan jasa, berhubung pada semester ini kita akan membahas tentang perusahaan jasa, maka kita harus mengerti dulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi maupun konsumsi. Sifat dari perusahaan jasa itu satu, jasa yang dihasilkan bersifat abstrak, tidak nyata, tidak bisa dipegang. Contoh, ketika kita ke salon, apakah kita bisa memegang, oh ini jasanya apa? Ya jasanya yaitu pelayanan seperti pemotongan rambut, ya seperti kita mencat rambut, tuh. Terus yang kedua, jasa yang diberikan tidak seragam antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Contohnya apa? Perusahaan salon dengan perusahaan bengkel itu jasa yang diberikannya berbeda. Juga dengan pendidikan. Pendidikan adalah perusahaan jasa. Jasa yang diberikan itu berbeda dengan jasa yang diberikan oleh perusahaan rumah sakit. Terus yang ketiga adalah jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan. Iya, karena sekali pakai langsung habis, tidak bisa disimpan. Terus langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi Mayop Accounting. Pertama-tama, ketika kita akan menginstal Mayop Accounting, kita harus mempunyai softwarenya. Kebetulan pada kesempatan ini yang dimiliki oleh SMK Pariwisata Management School adalah International Premier versi 19.2. Jadi, kita yang pertama-tama lakukan adalah mengklik auto run. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita klik install Mayop Premier. Bentar. Ini terlalu banyak yang muncul. Kita klik yes. Preparing to install. Kita tunggu untuk preparing to installnya sampai hijaunya itu penuh. Untuk menginstal kira-kira dibutuhkan waktu 5 menit. Mungkin lebih. Tergantung dari kecepatan dari PC tersebut. Kita tunggu, jangan di cancel. Sambil menunggu Ibu akan cerita bahwasanya dengan adanya Mayop Accounting ini perusahaan ataupun instansi-instansi itu teramat sangat dibantu karena efisiensi waktu dan juga ketepatan dalam data itu teramat sangat dibutuhkan. Setelah selesai ini, kita lihat apa yang terjadi. Ini masih oke.
Ini masih proses menginstal, jadi harus menunggu ini Mayop. Nah, ini udah kelihatan. Selanjutnya kita klik next. Lalu kita klik accept to term of the license agreement. Next. Kita tipikal aja. Next. Mayop accessibility. Oke, next. Kita terus sampai next. Sambil kita menunggu di bagian sini sampai penuh. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Jangan di cancel. Kita tunggu, masih dalam proses. Nah, setelah ada kata finish, kita finish. Oke. Nah, ini kalau muncul seperti ini, kita abaikan saja. Kita tutup aja. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tampilan komputer ini sudah muncul desktop Mayop Premiere. Nah, setelah itu kita langsung bisa menggunakan Mayop. Akan tetapi karena Mayop ini adalah produk luar negeri, kita harus merubah ke settingan Indonesia, yaitu dengan cara apa? Kita klik control panel. Oke. Kita klik control panel, lalu kita klik change date, time, or number format. Oke. Di sini kita lihat formatnya adalah match window display. Karena kita ada di Indonesia, maka yang kita pilih adalah Indonesia. Indonesia. Oke, setelah ketemu Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah additional setting. Kita pilih currency-nya, karena Indonesia berarti kan adalah rupiah. Sudah, ini desimalnya adalah tanda desimal koma, number of digit after decimal ini adalah 2 digit. Oke, setelah itu kita klik oke. Lalu oke. Dan berarti Mayop Premiere sudah bisa kita gunakan. Dan kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Jadi, untuk pertemuan pertama kali ini, kiranya cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi ibu saja. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.